Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu ta'ala wa na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masyarakat tariqat yatami subihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Hadirin rahimahullah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala curahan nikmat dan karunia-Nya alhamdulillah pada malam hari ini dapat bermajelis ilmu untuk pelajari bagaimana menjadi muslim yang super ya, dari middle menjadi super ya. Semua orang tentu mendambakan apa? Suksesan, pengen berhasil. Bahkan secara Islam suksesnya sampai di akhirat ya. Bagaimana dalam doa-doanya mengharapkan kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai di kehidupan akhirat ingin sukses. Ternyata dari orang-orang yang ingin sukses itu banyak yang gagal ya. Ini diatur storing bisnis. Banyak orang yang tidak berhasil dalam menggapai kesuksesan. Oleh karenanya, ya kita mencoba untuk memahami, ya, mempelajari bahwa kesuksesan itu bukan jalan yang kebetulan, bukan sebuah kebetulan. Namun kesuksesan adalah sebuah proses. Apakah keywordnya, kata kuncinya? Proses. Yang proses itu panjang. Antum jangan melihat membandingkan hasil. Orang itu sudah memiliki karya misalnya dalam intelektual atau sudah selesai menakosa sarjana walaupun 6 tahun. Kan perjuangan yang panjang melawan diri sendiri dan kemalasan, ya kan? Musuh abadi adalah diri sendiri. Jangan bandingkan setelah orang kaya. Bandingkanlah prosesnya. Maknanya bandingkan itu kita melihat bagaimana perjuangan mujahadahnya, lalu kita lihat diri kita itu seperti apa. Mujahadahnya apakah sama dengan orang yang kita bandingkan itu? Seberapa tekun, seberapa sungguh-sungguh, seberapa istiqomah, disiplin, sehingga hafiz 30 juz tercapai, hadis arba'in 42 hafal. Seperti apa? Ya, riadohnya, sungguh-sungguh lihat latihan-latihannya dalam mewujudkan cita-cita. Dan mau enaknya aja di ujung. Enak ya orang itu, nggak bisa. Ya, bagaimana belajarnya? Bagaimana merintis usahanya kalau bisnis?
Jatuh bangunnya kita tidak tahu, perih ya deritanya kita tidak tahu. Biajis ngetek di asrama. Zahid di rumah bahaya HP Umi, suruh kesini aja. Dan nanti masuk kamar saya ngambil HP. Udah gitu Uminya kan ngomong. Hadirin Allah, oleh karenanya kita ya berupaya kita melihat orang sukses itu menjadi motivasi bagi kita dan sekaligus meniru. Di antaranya istiqomah itu bisa terlihat dari proses ya. Istiqomah adalah cerminan dan ketakwaanmu. Mahal ya, mau terus menghafal, mau terus menelaah itu mahal, mau terus menuntut ilmu mahal. Bahkan tidak ternilai hidayah itu. Yang bermuara pada ketakwaan itu. Jadi bisa dikatakan orang yang takwa itu yang continue ibadahnya, istiqomah. Ya. Kita bisa melihat sejarah ya bagaimana generasi terbaik ya Islam, mereka benar-benar istiqomah. Di antaranya istiqomah dalam ibadah. Ibadah yang paling utama yang pertama kali dihisab apa? Salat. Bagaimana itu Abidiki? Awalu ma yuhasabu bihi abdi salat. Yang pertama nanti dihisab dari seorang hamba di hadapan Allah adalah salat. Jadi pengarang buku ini ya supaya jadi super itu pertama istiqomah ibadah, dan ibadah yang istiqomah kemudian memiliki fadilah ya, keutamaan dan penentu sholat. Bahkan bagaimana itu hadisnya juga, batas orang Islam dan orang yang kufur, bainal kufri tarku sholat. Berbatas saja dengan sholat, batasnya itu sholat. Ya tentu tidak ada rumusnya, ekonominya berhasil, akademiknya sampai doktor, tapi sholat makomnya, sholat berjamaahnya kacau, nggak mungkin ya. Coba ditanya ulama-ulama mazhab itu, sekurang-kurangnya hukumnya apa biligi sholat berjamaah? Serendah-rendahnya apa? Sunnah. Bahkan sunnah muakkad apa sunnah biasa? Sunnah muakkad. Bahkan sebagiannya menghukumi wajib bersyarat apabila tidak ada uzur syar'i. Coba bersantri ya. Antum kalau berpegang pada pendapat yang sunnah dan tidak mau ke masjid sebagai santri, alumni pondok pesantren, ya siapa yang azan, siapa yang imamin, siapa yang memakmurkan masjid dengan alasan sunnah? Ya nggak ada, nggak tegak. Sementara hukumnya mengurusi masjid bagi tetangga dekat masjid ya wajib. Kalau nggak tegak azan di daerah situ udah berdosa. Rasulullah SAW juga pernah ditanya ya, mengapa sahabat Bilal itu terompahnya sudah terdengar di surga? Sahabat Bilal ini status sosialnya tinggi apa rendah?
Bilal bin Rabah dari sisi kulit pun kita nggak bicara ras, tapi faktanya termasuk yang kulit hitam, model seperti orang apa? Ya, Afrika ya, yang berkulit hitam. Apa dia dari kalangan ekonomi tinggi, ekonomi yang mampu? Enggak kan? Budak atau bukan Nabi ini? Budak. Tapi kenapa Islam kemudian memuliakan beliau? Nabi kisahkan terompah beliau sudah di surga, terdengar terompah Bilal di surga. Mulia dibandingkan sahabat-sahabat yang sudah sahabat itu mulia, beliau mulia dari sahabat-sahabat yang ada. Apa amalan utama Bilal? Din, amalan utama Bilal itu apa? Sholat. Jadi ketika beliau batal hadas kecil, beliau apa? Langsung berwudu dan beliau melaksanakan sholat sunnah wudu. Jadi bukan tahajud, amalan yang khusus beliau derajatnya diangkat itu karena menjaga wudu. Tentu saja kalau logika yang sunnah wudu saja selalu istiqomah, apalagi amalan ibadah yang memiliki keutamaan yang lebih besar. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Jadi jelas kita jangan milih cuma sholat setelah wudunya. Tentu saja amalan-amalannya beliau pasti juga perhatian, artinya mengamalkan. Ya, orang yang senantiasa mensucikan diri dan itu dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Itu doanya. Wa yuhibbul mutatahhirin. Tahur di situ bisa lahir dengan wudu, tahur di situ bisa batin dengan istighfar, bertobat dari dosa. Sejujur-jujur orang tobat kan berhenti dari dosanya itu dan kemudian jujur dia tidak mengulangi. Ya, dengan menjaga wudu akan menjadi rem. Saya ini punya wudu, kok sampai bermaksiat? Nah, begitu. Ya. Termasuk dikisahkan ada sahabiah. Sahabat berarti apa? Sahabat yang perempuan bernama Ummu Mahjan radhiyallahu anha. Seorang wanita tua. Coba, Islam tidak meletakkan ya harta sebagai kemuliaan. Seorang wanita tua miskin berbadan kurus kering dan lemah tak bertenaga, Ummu Mahjan namanya. Apa yang istimewa? Bahwa ia memiliki kewajiban terhadap akidahnya dan masyarakat Islam. Karenanya ia berusaha memberikan kebaikan kepada kaum muslimin melalui amalannya yang begitu sederhana namun sangat berarti. Apa itu amalannya? Amalan yang senantiasa dilakukan oleh Ummu Mahjan sampai meninggal. Sholat. Amalan yang dilakukan beliau adalah membersihkan masjid. Antum yang ngotori santri sampai abinya ngamuk, masjid ini bukan gudang. Sobekan-sobekan, kadang mushaf berserakan, buku tulis tuh
Ngapa begitu? Di sana tempatnya kosong. Ya, beliau ngambilin ranting, daun, sobekan-sobekan, pokoknya sampah yang ada di dalam masjid. Kita ini jangan anggap remeh ya. Ini udah umum ini. Hari Jumat masjid bersihkan, baksos. Ada tamu untuk kuliahnya kuliah Qiraatul Quran di masjid, lebih mulia daripada di kelas. Lebih banyak. Tanggal merah juga ada jadwal hari Jumat itu merah 2 kali, itu sulit enggak digabungkan di hari Jumat ya. Bayangkan ini Ummu Mahjan, beliau tua ya, sudah tua, lemah, sampai meninggal amalan beliau bersihkan masjid, nyapu, ngepel ya. Tapi ini Baitullah ya, dan ia rawat keindahan masjid dengan tenaganya itu. Inilah puncak amalan yang mampu ia sumbangkan. Jadi sebetulnya Allah melihat keikhlasan dan ketulusan, kegigihan dan kesungguhan. Ya kalaupun nggak punya duit, nyapu, ngepel, gitu loh. Menjadi sebuah amalan utama tuh, yang dilakukan oleh Ummu Mahjan. Rasulullah SAW merasa senang ya, masjidnya bersih ya. Bersih itu diperintahkan agama? Iya. Hadisnya gimana yang pendek tuh? Innallaha jamil, ya kan? Nah itu nggak ada gunanya kalau tidak diamalkan. Gimana Rek? Buang nasi di pot. Nah, kamu yang bagian lorong nggak beres nih. Kantor kotor tadi pagi, pel lagi. Harus foto begitu. Ya itu kan bukan tempat untuk menuntut ilmu loh, Rek, ya. Enggak urusan dunia gitu loh, ya. Orang menuntut ilmu butuh makan, butuh dapur, ya kan? Itu sama itu maslahat pondok, ya. Jadi Rasulullah SAW tidak meremehkan apa yang telah disumbangkan oleh Ummu Mahjan. Suatu ketika Ummu Mahjan meninggal dunia mendadak, coba. Apa yang terjadi? Meninggal dunia. Lantas para sahabat radhiyallahu anhum mengusung ya, diselenggarakan jenazah itu malam-malam gitu ya. Rasulullah sudah tidur gitu. Jadi sahabat punya adab yang tinggi ya, sudah tidur Nabi tidak gedor-gedor supaya mengurusi jenazah karena sudah malam. Bagaimana dengan santri itu? Ribut nggak mau tidur, geludakan, sama juga itu mengganggu. Di atas ramai betul suaranya, jalan aja udah kedengar apalagi lari-lari. Kalau begadang ujungnya sakit, besok belajar ngantuk, lama-lama pusing ya, Bin. Ya. Masih ingat kisahnya bahwa Ummu Mahjan meninggal, sahabat tidak membangunkan Nabi, kemudian langsung dimakamkan. Apa yang terjadi ketika Rasulullah SAW tahu, beliau pun mengajak sahabat datang kemana? Ke makamnya Ummu Mahjan. Maka setelah diperlihatkan kuburannya, beliau pun berdiri dan para sahabat turut berbaris di belakang beliau
ternyata beliau menyolatkan. Coba, nggak main-main ya. Orang ini berarti apa? Di hati Rasul mulia ya kedudukannya sampai Rasul menyolatkan. Alhamdulillah sekali lagi ya, keistiqomahan ini poinnya. Itu tadi apa poinnya? Membersihkan masjid sampai apa? Meninggal gitu. Bukan sampai jadwal piket. Bukan paksaan tentunya, ya. Jadi boleh ditanyakan kita itu memberi apa kepada agama ini? Di antaranya rumah Allah. Tempat-tempat untuk Nasruddin, menyebarkan ilmu, ya pondok pesantren, sekolah-sekolah Islam. Kita itu memberikan apa? Ya, menyokong apa? Ya nggak mesti duit di sini nyokong apa tenaga, kontribusi membersihkan. Cuman istiqomahnya itu, sampai kapan? Sampai ajal menjemput. Ummu Mahjan. Bukan yang memanfaatkan masjid, ya, pondok, pengen apa? Pengen difasilitasi yang enggak seharusnya atau merugikan, merusak. Lampu panjer putus, ya. Keran 3 hari yang lalu habis ganti itu kan. Entah kayak mana itu. 3. Ya jangan asal santri ini ya. Kipas dipanjer, ya lama-lama rusak lah. Dia kan elektronik panas. Kan sudah banyak video kipas kebakar. Hal-hal yang menurut ilmu pengetahuan perawatan itu tidak dilakukan, pembersihan rutin, ya. Akhirnya ya rusak. Berarti apa? Ya kita malah merugikan fasilitas rumah Allah. Alhamdulillah, Bilal rajin wudu, selain juga memang muazin, ya, muazin. Antum sudah dimarahin sama Ustaz Nurdin ya? Itu Din, waktu Abi masih bujang dulu Abi. Itu. Antum tanya bapak antum loh, Ustaz Nurdin gimana? Orang beliau itu sangat open gitu loh. Oh, yang mujahid. Oh ya, hampir al-muslim semua kalau yang MTS. Iya, kadang ada yang keluar yang sudah lulus. Ustaz Aulianya juga pernah ngajar di sini. Aulia itu dia dari Madinah, tapi sebelumnya al-muslim kalau nggak salah. MTS-nya aja apa? Itu beliau ya kalau acara mabit, acara halaqah tuh, beliau itu yang azan, kita yang muda-muda yang masih kalah gitu. Beliau ambil apa? Fastabiqul khairat itu juara. Padahal beliau yang mengisi, beliau yang tua, yang mestinya ya azan itu dibagi lah. Yang muda-muda gitu. Kalau anak-anak ribut begitu sedang khotbahnya diomelin biasa. Baru tahu ya. Batal khotibnya apa Jumatannya kalau keluar ngobrol. Ini enggak kurang ngomelin. Bahkan itu sekarang ada pendapat sopnya boleh diseling-seling kan? Bukan hanya sop anak kecil di belakang. Iya, yang penting enggak putus. Itu juga ikhtilaf itu boleh. Yang terbaru lupa di mana postingnya. Jadi kalau ini yang tukang ribut si A selipin orang yang besar, kemudian yang tukang ribut itu jadi nggak ribut, hah? Nah iya, begitu caranya. Makanya tadi Abi omel, Abi-abinya malah kayak pasangan pengantin sebelahan. Ya harusnya dipencar-pencar, ya, saking apa mengganggu ya.
Kita butuh ketenangan, khusyuan. Jadi alhamdulillah, ini motivasinya jangan iri pada keberhasilan orang lain. Tulis quote-nya ini. Jangan iri pada keberhasilan orang lain, tetapi pelajarilah jejak keberhasilannya itu atau proses berhasilnya itu, belajarnya itu, merintisnya itu. Ulangi ya. Jangan iri pada keberhasilan orang lain, tetapi pelajarilah jejak berhasilannya. Ada yang Ahnaf kayaknya. Siapa din yang antum bilang ngomong bahasa Arab? Siapa? Abi siapa? Umi Rohmah. Siapa? Kamu ngomongin siapa? Abi Aziz. Nah, iya, seneng dengernya. Tapi antum nggak nanya berapa tahun ngapal mufradatnya. Berapa tahun mukanya dicoreng-coreng kapur mungkin ketika wajib bahasa diterapkan melanggar. Begitu di orang hidup ini. Ada konsekuensi sebelumnya. Maka ini juga kata Mutiara ini, jangan iri pada keberhasilan orang lain, tapi pelajarilah jejak keberhasilan. Itu maksudnya bagaimana beliau bisa berhasil. Bagaimana orang itu bisa berhasil. Ya. Antum perlu memahami diri sendiri ya. Siapakah aku? Itu penting. Kalau ada postingan yang memang itu benar, justru itulah orang tua atau guru yang menunjukkan hal yang harus diperbaiki. Apakah itu urusan kedisiplinan, keberhasilan mengajar, metode mengajar, bagaimana manajemen peserta didik itu. Ya memang lelah Habib Aziz kalau santrinya melawan begitu ya. Kan kalau kita datang saja guru yang disegani itu ya dia sudah diam sendiri kan, nggak terlalu merepotkan santri itu. Tapi kalau guru yang nggak disegani gimana ya Pak? Orang sudah bentak pun masih nggak dianggap. Gimana itu? Ya, apa yang salah dalam diri saya sebagai guru? Ini perspektif santri yang antum segani guru yang bagaimana, Bi? Yang kerasa ikhlas dia dalam mengajar atau ilmunya yang tinggi atau guru itu memang sudah patut sekali jadi teladan dalam pengamalan ilmu. Apanya yang membuat disegani itu? Yang apa? Ngamal kan? Teladan. Tahajud dia teladan. Kebersihan paling rapi gitu ya. Itu bisa dilihat motornya. Kalau motornya sering bersih, kamarnya bersih, kamar mandi, bahkan dalam suatu lembaga pendidikan itu kalau mau lihat ini sekolah ini bersih apa enggak, pemiliknya benar apa enggak, kamar mandi itu sering dijadikan apa? Ukuran. Cek kamar mandi. Di situ pengelolanya bersihan enggak orangnya? Iya kan? Apalagi Din, guru yang bagaimana? Guru yang langsung disegani itu. Alim, ilmunya tinggi gitu. Luas wawasannya. Jadi kita angkat topi istilahnya ya, ilmunya luas. Menjelaskannya mendalam. Detail. Kok bisa jelasin? Ini pernah ngomong ya Abi Diki. Abi Aziz. Ahnaf. Gantiin Abi. Apa jawabannya ini? Gak bisa jelasinnya biar lama itu gimana katanya. Kira-kira begitu kan. Langsung cuman baca aja kan lama-lama yang dibaca habis bisa jadi ditargetkan sekian lembar ternyata karena bacanya kecepatan gimana? Habis waktunya apa habis materinya?
materinya habis dibaca, ininya apa? Waktunya masih gitu juga biar. Kan Nabi mau tingkatkan dari iftar jamaah 30 menit mengisi taklim 1 jam. Nah, iyalah namanya ustadz. Lama-lama berikutnya mengisi lagi 1,5 jam, ya kan? Paling lama kan Abi paling lama 1,5 jam kalau pelajaran pun antum jadi guru juga 1,5 jam. Jadi kalau pelajaran kan agak nggak dipakai mic ini, agak bisa berhenti gitu kan, diam atau apa. Kalau ngisi taklim nggak bisa. Pergi diam aja 2 menit apa ustadznya? Ya. Rik, gimana Rik? Perspektif sudut pandang Torik, bagaimana itu guru yang disegani? Teladan. Dalam segala hal memang kita lihat sudah mengamalkan gitu. Ada nggak yang timpang? Guru itu ilmunya luas, tapi amalan-amalannya belum. Gimana itu? Ada begitu? Atau sebaliknya, dia amalan-amalan ibadahnya ada amalan andalan banyak, rajin tilawah, ya, rajin saum, ya, rajin membaca buku agama, menelaah hukum-hukum, rajin apa? Tilawah, ya kan? Tapi mungkin ilmunya kalau pas ngajar wawasannya enggak luas. Ya plus minus ada begitu ya. Din, yang parah nih guru nih amalnya kurang, wawasannya juga kurang. Dari mana? Hah? Di mana? Alhamdulillah ya. Maka berikutnya, Nabi sudah ada videonya itu. Sebelum mengajar, guru Robani menyandarkan permohonan hidayah untuk santrinya dan memohon kepada Allah dimudahkan, diberikan kemudahan dalam menyampaikan atau menjelaskan. Guru Robani sandarannya Allah langsung. Itu dulu sebelum mengajar. Jadi kondisinya, ya Allah mudahkan saya menjelaskan alimu ta'wil wa faqihu fiddin. Doanya siapa? Sahabat apa? Ibnu Abbas, turjumanul Quran. Antum boleh berdoa seperti, ya Allah mudahkan saya dalam menjelaskan ilmumu ini supaya bisa dipahami oleh santri-santriku dengan mudah atau dengan tepat. Gitu Him. Didoakan santrinya biar paham, mohon kepada Allah juga supaya kita menjelaskannya juga dimudahkan. Hadirin Allah, jangan menjadi pecundang, menjadi orang yang kalah, atau mungkin gagal putus asa dalam hidup, menjadi orang merugi, akhirnya khosirin. Wala takunanna minal khosirin, atau ghafilin, jadi orang-orang yang ghaflah, lalai. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sejumlah potensi. Sama enggak presiden dengan rakyat? Sama diberikan akal, potensi loh. Sama diberikan apa? Kesehatan, kemampuan berpikir, waktu yang sama, hidup 24 jam yang sama. Ya. Atau orang sukses dengan tidak sukses, orang miskin dengan orang kaya sama Allah berikan potensi yang sama. Maka pertanyaan mendasarnya, apa yang membedakan itu semua? Bagaimana memanage, menggali potensi itu? Bagaimana kita mengembangkan potensi itu, meningkatkan kemampuan kita itu, kita gunakan sebaik mungkin, termasuk kufur nikmat apa pernah kita bahas habis ini, mengubur bakat yang Allah berikan
itu malah kita kubur dengan kemalasan. Tubuh yang malas, ya, cilaka itu. Kenapa nggak antum selesaikan hadis arba'in 2 tahun bi? Kan boleh 42. Nggak harus 3 tahun. Untuk siapa itu? Ya untuk antum sendiri. Saya kira tidak ada guru satupun yang berdiri walaupun diganti yang membatasi. Udah 7 aja udah, nanti lagi. Nggak ada. 1 semester ini 7 aja, nggak usah nambah-nambah. Nggak ada. Habis tadi ngoreksi, you punya jawaban tazkiyatun nafas, antum punya jawaban tazkiyatun nafas, apa jawaban akidah tadi? Akidah ditukar sama Bi Febri. Itu nulis Arabnya yang bagus dulu, Bi. Nulis Indonesia yang bagus dulu. Pegel mata ini, dosa zalimi guru. Bi males. Tiru tuh tulisan Ahnaf yang Arab. Bukan karena Nabi, ya karena dia mau senang nulis. Tapi Indonesianya biasa ya. Arabnya sudah bagus. Kadang ada tulisan guru yang dulu-dulu itu tapi cek kalah sama tulisan Ahnaf. Terus yang Indonesia, coba. Itu Miosa tadi itu bagus. Jangan guru nyusahin murid, nyusahin kalau jadi mahasiswa, nyusahin dosen. Bagaimana maksudnya, apa ini tulisan ini? Apa yang mau diupain orang? Bacanya gimana ini? Abis ini mau dipanggil, abis ini saya bayar antum bacain, saya mau mengoreksi. Alangkah hidup ini. Sebab antum ini guru. Kalau antum bukan guru, terus diplesetkan dokter nggak jadi, ya karuan jadi dokter kalau iya. Biar tidak dibaca, itu kan takut resepnya ketahuan, orang nggak mau ini Bi. Ya, nggak mau beli konsul lagi kan. Dokter kan cuma memeriksa, diagnosa. Ya jangan alasannya itu. Antum semua, apapun profesi keduanya, profesi pertamanya menjadi guru. Kalau kau tulis tangan kiri, sudah nasibmu begitu, tapi yang bagus, tingkatkan. Dan cari guru. Profesi kedua terserah, mau kayak Abi Jeffrey, sarjana online, jualan pulsa. Setelah sarjana tafsir dan malah jadi guru, jualan online. Tapi profesi pertama guru. Kamu nggak mau guru di sekolahan, nggak mau di pondok, kamu punya anak. Jadi guru anakmu guru keluarga. Apalagi Zahid pengen punya anak 20 kabarnya. Nah, itu. Tempong ya Abi Ajis itu. Zahid punya anak 20. Anak 25. Waduh. Torik 25 Torik ya. Nah, Lutfi ini 20. Nah, bingung nih. Meriak gitu. Ya. Yahim? Oke. Termasuk kesalahan apa? Mengubur bakat. Allah memberikan potensi yang banyak, akal sehat, ya. Semuanya lah, tinggal dikembangkan, ya. Maka kalau pas meeting di akhir semester, apa istilahnya Bajis belum masuk itu. Bakat, bahagia, sukses. Ujung-ujungnya juga orang-orang itu bekerjanya sesuai dengan kebahagiaan atau yang dia sukai. Minat maknanya bahagia. Ya ini bisa jadi koki kan, karena seneng begitu. Ustadz habis itu koki. Jadi tinggal bisa dilihat nilai nih, belajar kepala sekolah, dilihat nilai mana yang paling bagus-bagus, ada kemungkinan dia bakatnya di situ. Yang kedua, bagaimana dia santri ini ya menyukai pada bidang tertentu, disitulah nanti jangan-jangan menjadi peluang apa Bib? Ekonominya suksesnya di situ. Maka antum pikir-pikir ulang kalau masih ada ini Abi Ajis, tempat lain yang kira-kira semuanya lebih oke lah, lebih nyaman, lebih gede gajinya, lebih nikmat semuanya lah. Sebab di sini senangannya saya
Antum paham belum? Kita udah kenal hampir setahun. Apa senangannya saya? Urusan apa? Bimbingannya emang kayak gitu. Ngamuk. Ada santri yang, jangankan santri gitu kan, orang yang istilahnya gila saja bagaimana bisa diobati. Abah Riki udah paham belum gitu? Jadi tidak kuat mengikuti model, memang dasarnya itu konselor gitu loh, tabib gitu. Jadi antum udah kenal Rizki kan? Rizki pergi, bagaimana? Ya Allah, ada pengganti yang bisa kita bimbing. Kalau antum sekarang bilang Azam penggantinya misalnya, wah berarti di Ica ini nggak ada udahnya. Abi Aziz juga kok malah yang kayak gini sih? Loh ya memang begitu. Coba, kira-kira kenapa punya keanehan gitu? Orang nggak nolak santri yang nggak sesuai standar kriteria PPDB-nya. Ini malah nggak boleh PPDB, harus diterima. Coba dulu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, berapa teorinya untuk merubah kebiasaan? Bahkan sampai setahun gitu kan? Nggak hanya 4 bulan. Kira-kira kalau Allah ciptakan sama semua pikirannya, apa terjadi harmoni? Enggak. Apa kira-kira kalau pada pindah yang di sini nanti ada nggak yang masuk Abidigi? Kira-kira. Nih Abi Aziz, ada yang kelas 3 pindah nih. Kira-kira ada yang masuk nggak nanti penggantinya ini? Atau sekolah ini langsung tutup nggak? Tutup nggak, Bi? Ada, Bi. Sebetulnya bukan kitanya yang kemudian merasa pede, bukan. Yang mengatur siapa? Allah. Kuncinya di mana? Yang ada ini diurus sekuat tenaga, karena itu mana? Sebetulnya belum ada wali yang sangat protes menuntut rinci itu. Satu persatu harapan di pondoknya apa di sekolah itu terus dijelaskan sampai detail, istilahnya gugat gitu, Bi. Belum ada. Ya sudah kita laporkan semuanya mujahadahnya kok. Maka antum moto, antum kemudian video itu antum jangan salah paham, di antaranya untuk mengurangi pertanyaan itu, bahwa kita mujahadah evaluasi prosesnya sudah kita laporkan dan kita menunjukkan sebagai lembaga ini sungguh bukan untuk puji-pujian, ya memang itulah yang kita lakukan, jam sekian harus begini, jam sekian begini, ya kan? Sudah. Ini kalau layak Allah kirim lagi gitu. Coba ini yang banyak santrinya Abi Aziz. Satu kelas berapa di pondok sebelumnya? 20. Dengerin tuh, Pi. Kira-kira Abi Aziz itu bahagia di sini apa di sana dari ngajar jumlahnya? Terus bisa nggak Abi Aziz jelasin 30 santri itu one by one, ya, satu persatu kelebihan, kendala, segala macamnya, adabnya? Nggak mampu. Abi Aziz di sini gabung aja kelas 2 dan 1. 9 kan? Nah, 9 tuh. Nah, itu sudah gedek-gedek tuh. 9. Bukan masalah jumlahnya. 1 aja udah gulung-gulung ya. Ya tapi namanya sekolah itu perlu teman, perlu interaksi. Itu diantaranya secara ilmu sosiologi, anak itu harus sekolah karena harus berinteraksi, bergaul dengan temannya. Itu kelemahannya kalau privat ya individual gitu. Mungkin hasilnya maksimal, tapi juga anaknya jenuh karena nggak ada interaksi. Kebanyakan masalah nggak? Ya masalah isinya ribut. Tadi kan pagi udah tausiah tuh. 30 kentut bareng. Gimana coba? 20 kentut bareng ya. Yang kayak Azam ada 5 tuh. Dari 20 itu apa enggak buat surat resign hari itu juga Abi Aziz. Tadi pagi Pak, gimana Abi Diki? Antum lihat enggak Abi Aziz tadi pagi? Mungkin didatengin di kamar sama 9 anak itu. Cari sana, belum di sini. Abi ngajar kelas 3 nanti Nabi kira. Susul Abi Aziz di kamarnya. Goyang-goyang kamarnya kalau nyusul enggak mereka itu?
Iya. Sebab kalau di sini nggak antum kurung lebih pusing antum karena anda suruh materi. Materi kan butuh papan tulis, mungkin bisa soal itu. Abi tadi ngajar berapa? 7 ya? 7 tadi. 7. Ya Nazil nggak masuk, Rosid nggak masuk. Apa antum mau kelas 3? 9 juga kelas 3 itu. Tambah Rosid tambah Nazil. 9 juga itu. Orangnya. Ya, alhamdulillah berat ya. Tidak ada yang bisa membuat kita bahagia kecuali kita meyakini kita itu menyebarkan agama Allah. Bukan kita pede-pede ujub ya. Memang kita cuman itu fokus utama sekolah ini menyebarkan ilmu fardu ain. Yang lain-lain itu kan tambahannya karena manusia atau walinya mengharapkan ilmu lain. Yang paling pokok itu basic. Yang fardu ain ini ya fardu ain ini wajib gitu. Tidak bisa diwakilkan karena kita ambil bagian itu. Ya. Kembali pada potensi tadi bakat bahagia sukses. Antum perlu cek ini di buku ini. Sebetulnya antum punya kelebihan apa, Pi? Gitu ya. Din, kamu punya kekurangan apa, kelebihan apa, bakat apa? Yang aneh ini sampai tua nggak ngerti dia itu bidangnya apa. Tadi Abi kasih contoh sebelumnya Abi Ajis ya. Kira-kira kalau saya tidak punya pengalaman puluhan tahun menerapi, kira-kira sekolahan ini ada nggak? Yang nggak, Bi. Karena yang masuk yang begitu gitu. Kalau yang seleksi yang pinter semua, yang nggak ada masalah ya nggak sekolah di sini juga. Coba yang tanya bapak, ibumu kenapa? Rick, masih ada itu WA-nya. Jangan lama-lama liburnya, Bi. Udah main HP sama ngebolang terus, Bi. Biar di pondok aja lah gitu. HP terus, Bi. Oh, satunya ini sama juga ini. Sama juga, Bi. Gitu. Lebaran aja pulangnya, Bi. Di rumah berantem terus sama adiknya. Kumat. Ya begitu ya. Coba antum mulai sadarlah bagaimana bakat antum di mana, kelebihan di mana. Bukan kelebihan berat badan aja di. Ya. Ya. Allah memberikan potensi itu, antum tugasnya menggali. Sekolah ini sebetulnya tidak memaksakan, hanya merangsang bagaimana mana yang bisa berkembang. Ya, memfasilitasi. Ya namanya santri fastabiqul khairat harus dikasih target. Persoalan nanti tidak tercapai itu nanti. Tapi dalam program, perencanaan, proses ya berbicaranya pengen ideal, muluk-muluk lah istilahnya. 30 juz, ya nggak apa-apa dan itu cita-cita yang baik kan. Tinggal kekuatan anaknya bagaimana, santrinya bagaimana. Jangan menyerah ya. Ada salah satu bentuk pelarian dari mereka yang merasa kalah dalam menghadapi ujian hidup adalah dengan cara menjadi pribadi orang lain ini. Antum itu niru-niru guru yang ada, guru terbaik Rasulullah, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain yang Allah meridhoi. Kemudian ulama-ulama yang ada sampai kepada antum guru-guru yang ada ini ya. Tapi antum jangan jadi diri orang lain. Jangan menjadi pribadi orang lain. Jadi diri sendiri. Ini pribadi yang sudah matang itu begitu. Di sini dilarang nih, ya. Jangan menjadi orang lain. Mereka tidak memahami diri sendiri, malah meniru dan berusaha keras menjadi orang lain berat. Tapi tentu saja Abi Ajis ada standar-standar syariat, ada standar-standar norma yang memang kita harus sama dalam hal itu. Ya. Disiplinan, kebersihan, ketertiban, ya, kerapian itu sama, itu kan ada nilai gitu ya. Yang kemudian bukan berarti menjadi diri saya pokoknya mau saya begini sementara ternyata kita ini merugikan orang. Kita ini perilaku hidupnya
jorok misalnya ya. Jadi punya prinsip menjadi diri sendiri tapi tentu tidak bertentangan dengan norma-norma nilai-nilai yang ada. Ada hukum tidak tertulis namanya. Ya, ditulis di Quran, ditulis di undang-undang peraturan. Tapi ada yang tidak tertulis, ya. Itu gimana tuh? Di mana bumi dipijak, di situ langit. Nah, itu ada gitu, ya. Kewajaran-kewajaran, normalan-kenormalan. Baik, jadi para santri jangan menjadi orang lain, jadilah diri sendiri, berprinsiplah ya dengan prinsip-prinsip Islami yang dibenarkan syariat. Mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya sudah masuk Isya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.